Di batu, batu berair. Apa? Lantai berair. Vlog itu seru banget, Dre. Oh, itu yang baru upload tadi. Share playlist Anci. Anci nggak punya playlist. Kodep kapan live? Oh nih saya kecilin lagunya ya. Kodep kapan live? Jadi Kodep udah niat. Kodep niatnya melebihi saya. Kodep beli sofa buat nge-live. Beli sofa, terus saya tanya mau nge-live di mana, Dev? Di kamar. Hah? Lu taruh mana sofanya? Ini kasur lu keluarin. Ada kasur saya di situ. Oh jangan dulu. Oh ya udah live-nya nanti. Iya biarin. Nanti saya nggak bisa tidur di kamarnya Kodep. Nanti saya tidurnya sendiri. Kamar lu ada. Seru kalau tidur di kamar Kodep. Jadi kalau berantakan yang berantakan di kamar Kodep. Ya berdua sekasur, jangan. Kok udah nggak di kosan lagi? Hah? Terus ini apa? Kayangan ini? Saya di mana ini? Di Mars. Di Mars. Go to me, but you bring them. How much? Lagu apa yang enak ya? Bruno. Iya Bruno, bener Bruno. Ede. Dre, adain tiramisu di Bali. Banyak nih pecinta Anci di Bali. Ada nggak ini 100 orang? Kalau ada nanti ke Bali. Kita bawa 100 tiramisu. Naik Batik Air. Jangan naik Super Airjet, delay. Nggak apa-apa, naik Super Airjet juga kalau kalian mau mah. Cuma saya sama perut kram udah berapa kali Super Airjet. Wah nggak dah, skip dulu saya. Gede banget lagunya. Ini sampai jalan raya ini. Segede apa kamar Kodep sampai ada kasur 2? Gede.
Kasurnya 200 kali 200 lagi. Rokoknya apa, Andre? Enggak, saya nggak ngerokok, nggak ngepot. Saya tiap hari olahraga, saya nggak ngopi, saya tiap hari minum air putih. Kok prep? Di air putih. Isinya air putih nih. Tuh. Kalian minum air putih harus banyak, kasihan ginjalnya. Jangan minum Coca-Cola, terus ngopi, terus ya. Masih muda. Tai. Saya ditaiin. Kok sehat? Gimana caranya tidur ini? Lah, tidur ya tinggal merem. Kalau kalian susah tidur, kalian gak enjoy berarti hidup. Tidur kan enak ya. Kurangin rokoknya, Andre. Lah iya, ini saya kurangin kan awalnya segini. Nanti saya isep jadi pendek. Saya kurangin. On. On. Lah, instruksinya apa kurangin? Ya udah saya kurangin. Saya isep biar berkurang. Nah, kalau nggak diisep nggak berkurang. Longor, saya udah lama nggak denger longor banget nih orang. Ini orang Depok ya, orang Betawi nih ya. Longor Betawi kan ya? Longor tuh apa ya? Bego ya? Dodol itu. Jawa, oh Jawa ya? Nah kan kena PL, ya nggak apa-apa. Kalau live saya santai aja. Kalau nanti nggak dibatasin nggak bisa live, ya tinggal nggak usah live. Santai aja, dibawa enjoy aja, enjoy. Mau tanya dong, kirim cerita ke Anci di mana ya Bang? DM boleh kah? DM boleh, cuma nanti pas udah upload di membership yang curhat itu nanti di description saya taruh alamat email, jadi nanti ngirimnya ke sana. Gak ngaruh PL buat Andre mah kayaknya. Iya. Pelanggaran. Longor Medan. Kak Andre, gimana cara minta izin ke Pak Bento sebelum mulai kerja jadi mas kameramen? Nggak usah izin. Kan kemarin saya bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Longor tuh kayak plenger nggak sih? Enggak, longor lebih kasar. Longor tuh kasar, kalian jangan pakai kata longor, kasar. Take me home, don't spend horses, sun and sunny. Singkat padat, gak usah izin ya, gak usah izin.
Udah setengah 12. Ayo kita ngobrol dikit yuk. Dikit, kalau nggak seru dikit. Kalau seru ya udah jangan nyuruh saya tidur. Tema hari ini apa? Lah kalian maunya bahasa apa? Tapi kalian besok pada kerja. Melibur-liburkan diri. Bos nih bos. Enggak, Dimas nggak ada. Dimas mah pembahasan ini. Dimas nggak ada sekarang. Soalnya Dimas lagi ribut sama ceweknya. Senjata makan Tuhan. Way too sun and sunny. I don't need to build a house of stone. Andre, WHV Aussie gimana menurut lu WHV? WHV sekarang banyak kebijakan yang diganti kan? Sekarang cuma saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kalian cari tahu lagi. Kalau sekarang kayaknya itu ya undian ya, ballot apa bahasanya? Ya, iya kan bener kan? WHV. Ya kalau kalian udah putus asa banget di sini, daripada nggak berprogres, coba jangan dengerin saya langsung dilakuin ya. Kalian mikir-mikir juga. Cuma kalau menurut saya, kalau udah mentok banget di sini, udah desperate banget, ya WHV kejar. Cuma ya nabung juga. Andre peringatan, iya biarin. IELTS, kalian belajar IELTS berarti IELTS kan sekali tesnya nggak bisa ngulang kan? Kalau mau ngulang bayar lagi. Bayarnya berapa? 4 juta ya? 4 juta apa 5 juta? Belum kalian ngurus. Ya panjang sih sebenarnya urusannya. Cuma 3,5 ya segituan lah. WHV survival mode. Iya bener, survival mode. Terus di sana kan juga ngeren kosan per minggu bayarnya. Ada, saya punya temen WHV, tips and trick dari dia. Jadi kalian sambil belajar, sambil masuk juga di Facebook, ada namanya The Rock. Kalau sekarang nggak tahu ya masih aktif apa enggak ya The Rock ya. Ada The Rock di Facebook. Isinya info-info WHV kayak masih The Rock. Oh masih ya? Iya kayak kerjaan gitu-gitu. Jadi kalian nanti baru datang ya, cuma ya itulah survival mode. Makanya tadi saya bilangnya kalau udah mentok banget ya udah WHV. Ganti lagu Indo, ya lagu Indo mau buat closing. WHV apa deh? WHV itu apa? Australia Work and Holiday Visa. Iya kerja remote bisa nggak sih lulusan SMA? Bisa. Kalian basicnya apa? Kerja remote tuh nyarinya di, aduh saya lupa lagi platformnya namanya apa. Kerja remote itu ya sebenarnya di Glints, Jobstreet ada. Cuma ada satu platform yang full buat kerjaan remote. Upwork, bener. Ada lagi satu lagi selain Upwork. Apa lagi ya? Fiverr, bisa Fiverr. Fiverr, Upwork. Oh ada lagi. Fiverr, Upwork. Apa ya namanya? WHV sekarang minimal tabungan 100 jutaan juga. Nggak kayak dulu bisa 50 juta. Oh iya, setahu saya benar 50 juta. Tapi harus ngendap 6 bulan kan.
Ndre, nanti tiramisunya order by Shopee kan kayak waktu itu ngewar aja Ndre sat-sat. Ini PO, sekarang PO. PO. Nanti saya kabarin di story kalau tiramisu udah bisa di PO-in. Harus bisa bahasa Inggris gak sih? Apa? Kalau freelancean kalian kayak di Upwork, Fiverr, kayaknya setahu saya itu kliennya orang luar deh. Kalian mau ngobrol nggak? Kalau nggak mau ngobrol, saya mau nonton film. Udah jelasin. Aduh, apa tuh? Kak, jelasin member 1 sama 2 di YouTube udah boleh dilangganan nggak? Udah boleh. Udah ada kontennya juga kok. Yang 1 cuma bisa nonton, yang 2 nanti bisa kontribusi di Makom. PUBG Ndre. Saya main PUBG kenapa matchingnya lama ya? Sekarang yang main PUBG sedikit. Pada grading semua. Follow aja Ndre. Ya saya di kosan gak bawa PC. Saya juga double main follow mah. Kalau PUBG PC jago saya. Follow double. Cara milih perusahaannya gimana Ndre biar gak kena scam? Perusahaan apa? Perusahaan kalian kerja. Kalian cek di website, kalian cek nama PT-nya, kalian cek sosmednya. Ndre suka koleksi motor nggak? Oh nanti kalau saya udah sukses, ya nanti saya koleksi motor. Main FF nggak Ndre? Nggak FF nggak ada pintu. Tahu Ausbildung nggak Mas? Pendapat Mas? Ausbildung Jerman ya? Iya nggak sih? ML nggak Ndre? ML nggak dulu lah. Main game house kan Ndre? Main lah game house. Masih ada gak sih game house? Hamster ball. Hamster ball. Terus apa yang kucing anjing lempar-lemparan tulang. Apa ya namanya ya? Ya pizza frenzy. Hamster ball seru banget main di sekolah rebutan. Iya. Hamster ball ini kalau ada yang lagi main sikutnya didorong loh. Pasti jatuh. Ngamuk dah. Digebuk ke bangku. Iya bener rese banget. Cat versus dog. Oh iya ya. Terus apa tuh game yang nyebrang jalanan? Aduh apa nama game ya? Ada yang nyebrang jalanan. Saya lupa juga nama game ya. Farmins ya? Iya tahu tapi lupa. kalian apa namanya yang saya nggak lihat deh
Angpau, Mei Mei. Mana tuh pasukannya tuh? Lagi kerja ya? Lagi kerja. Ini mas, ada nih Mei Mei nih. Oh Mei Mei ada 2. Lampion, mana Lampion? Semangat ya besok kerja, saya besok cuti. Dari tadi saya di sini. Oh. Mana ada angpau? Ada angpau, barongsai, angpau, Lampion. Yang pik, oh yang pik janganlah, jangan pik terlalu ini. Kalian kadang-kadang lu olang. Besok saya izin sakit mas. Oh surat sakitnya diedit ya? Surat sakitnya diedit di Photoshop ya? Hah? Ya kan? Kalian pasti ada nih oknum yang beli surat sakit beneran pura-pura sakit ya kan? Kalian ke klinik disakit-sakitin, gejala pura-pura demi dapat suratnya kalian scan kan, udah di scan diedit. Sekarang mah kayaknya pakai AI ya ngeditnya. Dulu nggak ada AI yang ngeditnya pakai Photoshop. Terus kalian buka, ada yang sampai niat, bukan saya mah nggak pernah izin. Ada yang sampai niat, sampai nyari nomor dokter dicocokin. Aduh, bos, jangan percaya bos. Kalau ada surat sakit bos, video call. Sumpah bos, video call bos. Karyawannya di video call. Beneran sakit nggak dia? Di video call geter-geter ada tuh dia bos. Kalau nggak diangkat, oh berarti nggak sakit bos. Potong gaji ya kan? Potong aja gajinya. Bohong itu bos, itu dia lagi main itu ke mall. Bohong itu dia. Lu di pihak siapa Dendre? Ya kalau kalian lagi baik saya di pihak kalian. Kalau kalian nyebelin saya di pihak bos. Saya jadi kompor. Terus ini bos, saya kasih tau lagi bos. Lah kita bye-bye. Oh iya. Nah, menurut saya bos, SOP di kantor ditambahin. Jadi nanti bos sidak. Ya jam-jam rawan lah, jam 11 siang, jam 2 siang, jam setengah 3 atau jam 4. Bos ngiter ke PC karyawan, pencet Alt Tab bos. Pencet Alt Tab, apa yang keluar? Bisa YouTube, bisa Netflix. Pencet Alt Tab. Terus ini bos, misalnya kalau yang kerja di bidang kreatif ya, itu kan biasanya pakai aplikasi yang orang-orang di negara China pakai kan, kayak Lark lah, apalah inilah itulah. Di aplikasi itu bos, saya kasih tahu bos, dia bisa nge-schedulein message. Misal dia kirim revisi, bisa di-schedulein itu bos. Padahal udah beres dari jam 3, cuma baru dikirim jam 5 kurang 6 menit. Udah 6 menit dia pakai beres-beres. Jadi biar lanjut kerjanya besok. Alasannya apa? Alasannya kalau dikirim ya jam 3, nanti dia kerjanya banyak. Udah bos ya, udah puas ya bos. Nah, saya pindah nih bos ke posisi mereka nih bos ya. Jangan kabur, mau kita omongin ini. Saya pindah dulu nih ke posisi mereka. Tadi kan saya di posisi bos, udah ngebocorin
tabiatnya ya akal-akalan busuk lah. Muka dua banget lah, kan itu skill yang harus dipakai, ya gak sih? Enggak lah, pilihannya kalau nggak kalian muka dua, kalian yang berani frontal, bener-bener frontal. Dua-duanya plus minus. Kalian pilih aja di pihak karyawan apa di pihak bos. Anjay lu. Pelaku semua nih kayaknya nih. Kayaknya kadang korban kadang pelaku ya. Kalian di kantor kalian ada nggak sih? Dulu di kantor saya ada grup, di dalam grup ngebahasnya ya udah, karena mereka pada nggak berani ngomong komplain langsung ke bos. Kalau saya mah hati saya selalu kosong, komplainan apa namanya rasa kesel, karena saya pasti langsung saya keluarin. Kalau saya nggak suka saya bilang ke si bos. Cuma kan nggak semuanya berani kayak gitu, jadi mereka bikin grup, di dalam grup isinya pembahasannya udah ngedumel, udah isinya tuh kebun binatang. Lagi sih bos juga sih kayak gitu memperlakukan karyawan. Orang kita manusia ya, bukan robot ya. Before lunch ya, waduh before lunch. Kerjaan masuk jam 11 kan before lunch ya. Before lunch ya. Lah, kalian kalau gitu kalian bales. Misalnya kalian di jam 2 ditagih before lunch lah, kalian jawab aja, lah saya belum lunch bos, jam lunch saya jam 5. Gitu aja. Saya lunchnya jam 5. Bos kan nggak bilang before lunch jam siapa, pakai jam saya kan gitu. Puasa bos. Si Akbar bisa aja, si Akbar. Terus apa lagi biasanya? Oh gini. Ngechat hari Jumat malam ngechat. Misalnya ini tipikal bos baik ya. Bos tengah-tengah lah, kadang baik kadang enggak gitu kan. Dia ngechat kalian. Misalnya namanya Jono. John. Namanya Jono ya. John. Saya lupa, baru ingat lu harus ngerjain X. Tapi ya kan udah masuk weekend, udah nanti dikerjainnya Senin, saya takut lupa. Hari Sabtu ditagih. Hari Sabtu dicat lagi. Udah beres belum? Mana kok gak dikirim-kirim? Lah, instruksi di telepon Senin. Bahayanya lewat telepon gitu tuh. Bahaya kalau lewat telepon, bahaya. Kita gak punya bukti. Ya kan? Lupa dia apa yang diomongin, bener ya. Kalian mau ngomong tipsnya rekam ya, kalian yang ngomong rekam kayaknya bukan pekerja BUMC dah. Kadang lupa. Bahaya banget bos gua follow lu bang. Makanya kalian pakai DND yang sampai nggak bisa ditelepon aja, tentram. Jujur kalau saya sih Senin sampai Minggu kerja. Tuh, kalau pekerja BUMC begini nih jawaban yang benar. Boro-boro rekam udah tercekat duluan denger ringtone telepon itu, ya kan? Kan ringtone-nya kalian bedain. Kalau udah bunyi, wah bunyi sedetik aja kalian denger, anjir. Lagi nongkrong langsung bad mood udah. Ringtone-nya kan dibedain jadi tahu. Pokoknya paling yang kalian bedain ringtone-nya ringtone emak, ringtone bos, atau kadang emak ringtone nggak dibedain sih, ringtone bos doang dibedain.
Ya, ditelepon. Lagi enak-enaknya nongkrong ya kan. Misalnya lagi di Tanatap Ampera, lagi nongkrong, spread. Lagi hahaha, HP bergetar kan. Pas dibalik, ya. Atau enggak HP di kantong atau HP di tas. Bunyinya kalian denger, matilah. Nah ini asli, ini bener nih. Anjir, kenapa lagi sih? Pasti mulutnya bunyi. Kayak jarang deh yang mulutnya mingkem cuma ngomongin dalam hati itu. Pasti mulutnya bunyi. Apalagi sih gitu. Atau enggak minimal kata kasar lah, anjing gitu. Anjir lah. Kayak gitu kan. Atau enggak gini, kalau udah kesel banget, gedek banget. Terus diangkat. Tapi pas ngangkat suaranya baik. Ya, halo. Oh iya. Oke. Pas dimatiin, anjing. Ini bos pelaku. Lah saya mah gak pernah ditelepon, saya yang nelpon. Saya kalau kerja progresnya selalu lebih cepat dari si bos. Sebelum disuruh udah beres. Belum disuruh udah selesai. Saya yang nelpon, saya yang bikin bosnya gedek. Apalagi Ndre? Ya udah kesel tuh dia. Apalagi Ndre? Emang enak. Itu saya balesin dendam teman-teman kerja saya. Nggak percaya, terserah dah. Kalian di chat bos di luar jam kerja. Oh ini mah korporat nih. Korporat mah jam 5 lewat 1 kantor udah kosong. Kemarin Jumat Dre, bosku share kerjaan di grup jam 22.40. Yang nggak percaya bukan ABC berarti. Iya, kalau yang nggak percaya bukan ABC. Karena kalau kalian masuk ini BUMC ya setahun lah, 6 bulan kalian udah tahu flow semuanya kan. Jadi kalian tahu sebenarnya ini kerjaan bisa selesai, tapi ya itu makan jam kerja. Kalian harus kerja Minggu, kalian harus kerja Sabtu, harus lembur, harus. Nah ini juga nih begini nih. Bosnya ada 2. Yang satu udah ada ya approve. Yang satu, siapa yang nge-approve nih? Terus misalnya kita bilang, itu bos 2 yang nge-approve, katanya udah aman kok. Nggak ada. Revisi. Mampus. Lagi si bos juga aneh. Bos mana peduli jam tidur karyawan? Nah. Tuh bos, denger bos, ini keluh kesah bos, kita win-win solution nih bos. Bos jangan marah diomongin di sini, harusnya happy. Karena karyawannya nih dadanya pada plong, udah ngoceh di sini. Jadi di kantor cuma kerja bos. Aman ya bos, aman. Bos tidur istirahat. Ya. Bos itu mah ini lagi jam-jam media mikir. Bagaimana ya workflow ya, bagaimana ya sistem ya. Kayaknya karyawan saya ada yang happy nih, kayaknya kurang sibuk nih. Kayaknya kurang efektif nih time managementnya nih. Kayak kurang sibuk nih. Itu makanya kalian makin hari makin sibuk. Si bos jam segini lagi mikir, aduh kasih kerjaan apa lagi ya. Gitu. Satu-satu dilihat sama dia. Divisi ini, divisi itu. Oh ini kurang nih. Tambahin lah kerjaannya. Tuh. Emang enak. Bos, saya bocorin.
Makanya kalian pasti rasanya gini kan. Seminggu pertama, bisa jadi nggak ada kerjaan tuh. Kalian cuma nonton YouTube. Atau 3 hari pertama lah. Besoknya cepruk, waduh. Ganti DP dulu takut bos lihat. Iya kalian ganti. Mas Andre emang bener kalau di kerjaan jangan terlalu rajin-rajin banget biar nggak disuruh-suruh. Terserah. Kalau dulu saya gini. Kalau saya lihat dulu bosnya dari awal saya masuk. Saya tanya ini ada jenjang karir nggak bos? Ada. Ya udah saya gaspol. Kerja saya Senin sampai Minggu, Senin sampai Senin. Lembur ya lembur, tidur 2 jam 3 jam. Nyampe rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 11 malam. Tapi timbal baliknya apa? Pas hasil kerja saya udah keluar, udah kelihatan bagus, saya nuntut. Nuntutnya apa? Nuntutnya, bos, ini gitulah. Misalnya kalian kerja di bidang gini lah. Kalau saya ngomongnya, ini kan bisa jadi portfolio bos. Ini bisa buat nge-guide klien lagi. Ini apa, ini itu. Kerjaan saya bagus, melebihi KPI, 10 kali lipat KPI segala macam. Saya minta naik gaji, saya minta bonus, saya minta ini, saya minta itu, gitu. Jadi saya berprinsip apa yang saya keluarin, apa yang saya dapat. Cuma kalau kalian gak mau ribet, udah biasa-biasa aja. Kalau gak mau puyeng, saya mah kurang kerjaan. Jadi apa-apa saya kerjain. Bonus temen-temen saya kerjain. Cuma nggak bisa dipakai, nggak bisa diterapin di semua bos kayak gitu ya. Ada juga yang bos kalian udah kerja melebihi lembaran kontrak ya kan. Misal di kontrak kerja jam 9 sampai jam 6 misal. Senin sampai Jumat, Sabtu FH atau Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Kalian udah melebihi itu, terus job desk kalian udah ada yang nyampur-nyampur. Wah itu belum tentu juga si bosnya mau, makanya lihat dari awal. Nuntut besoknya dikeluarin. Kalau kalian gampang dikeluarin, berarti kerjaan kalian gampang digantiin. Berarti kalian gak sepengaruh itu di perusahaan dia, gitu aja. Bener juga, lo bukan bener juga, emang iya kayak gitu. Kalau kalian belum punya rasa atau gini, kalau kalian belum punya rasa kerjaan gua paling bagus di kantor, nggak mungkin ada yang bisa gantiin gua karena dedikasi yang gua kasih, waktu gua korbanin, kesehatan gua korbanin. Mana mungkin ada yang mau ganti. Kalau kalian udah ada di titik itu, kalian bebas mau ngapain aja, mau ngomelin bos juga bisa. Karena kalian gak bakal dikeluarin. Cuma kalau kalian gak berani takut langsung dikeluarin, lah berarti kalian gampang digantiin tuh posisinya tuh. Jadi nge-replace kalian gampang, tinggal lempar loker, interview, ya udah. Briefing, kerja, udah. Ada nggak ada kalian nggak ngaruh buat si bos. Cuma kalau kalian penggerak roda portfolio kantor, wah itu pasti dijaga. Sebrengsek apapun kalian ya, senyebelin apapun kalian di mata bos, pasti tetap dijaga. Karena ya si bos pasti realistis. Ini orang nyebelin banget, tapi hasil kerjanya bagus, klien datang banyak. Gak apa-apa dah, gue nahan kesel, yang penting klien banyak gitu kan. Bos apa? Ujung-ujungnya duit, udah. Sepakat Ndre, relate ya kan. Udah, dia mau udah. Makanya kalau kalian gak mau, yang capek gua, yang kaya dia. Yang capek gua yang beli mobil sport dia, beli jam mewah dia. Ya kalian, kalau kalian mau upgrade gaji di tempat kalian juga harus gaspol.
tidur 2 jam, tidur 3 jam, kerjain, hasilnya bagusin. Sampai kerjaan kalian bisa jadi portfolio kantor. Di situ kalian bisa nuntut. Masa bos nggak tipes, Ndre? Nggak bakal tipes kalau kalian 2 minggu sekali suntik apa namanya, multivitamin. Home service aja, nggak usah ke klinik, capek. Ya drop lah, ya pasti drop kalau nggak pakai infus mah. Iya booster bener. Kaget ada kucing. Uangnya buat infus bejir? Enggak, kalau kalian itu kalian bisa berarti kalau kalian mikirnya uangnya buat infus jadinya cuma ngeluarin duit, berarti kalian nggak berani ngomong ya ke bos ya, nggak berani ngeluh ya. Kalau kerjaan kalian bagus pasti kalian berani ngeluh. Kamera lu diam, dah puyeng gua. Oke. Udah, masih puyeng nggak? Guru, hentikan guru. Tulang punggung perusahaan. Nanya nih, kalian kalau lembur dibayar kan? Bukannya seneng ya banyak duit lemburan. Wah, ini bukan BUMC nih. Ini bukan BUMC. Orang kita dibayar pakai makanan kok. Dibayarnya pakai makanan. $2M. Bayarannya 2M ya. Makasih Mbak atau makasih Mas. Bayarannya 2M. Dibayar gacoan iya lagi. Kalian ada nggak yang digaji cuma gajinya masuknya bertahap, tapi dalam waktu yang sama, di hari yang sama, jam yang sama, cuma transferannya pisah-pisah. 3 juta, 3.500.000, 3 juta. Saya banyak. Berarti banyak bos yang ngakalin biar nggak bayar pajak. Waduh. Kenapa gitu? Iya, itu dihindarin karena kalau di atas sekian itu harus ya ribet lah dia nanti. Ini ya perusahaan ribet. Maaf ya bos. Itu sebenarnya bisa dilaporin tau, cuma jangan cari masalah. Alasannya limit, nggak mungkin limit. Gitu mainnya. In love. Sudah nggak bisa, sekarang terpantau pajak semua. Siapa bilang? Kalian ada nggak yang dapat gaji dari rekening pribadi? Rekening pribadi buat ngegaji. Orang mau gaji pakai payroll ya. Payroll kan enak, sekali klik ACC kegaji semua. Dia lebih milih transfer manual satu-satu nggak apa-apa. Liatin di Excel, dari finance kan, liatin di Excel. Transfer manual satu-satu, buka M-banking, di screenshot. Paling lucu setiap gajian nggak dikasih slip gaji. Iya banyak kok yang kayak gini. Banyak yang kayak gitu.
Nanti kalau misalnya kalian minta slip gajinya mana ya? Oh, kamu butuh slip gaji ya? Oke, nanti dikirim ya. Baru dibikinin. Bikinnya dari Canva. Bikinnya dari Canva. Si layoutnya nggak diganti lagi. Template-nya nggak diganti. Template-nya digantinya cuma dari ini. Nama PT-nya doang diganti. Ya. Es mahasiswa ngeri sedap dengerin keluh kesah orang-orang tua ini. Kita dikatain orang tua, kita masih muda. Kita masih muda dengan segudang pengalaman. Wih deh, kelas. Lah justru kalian harusnya bagus denger ini biar nggak kaget. Nanti kalian culture shock, kalau mah shock sekali aja ya. Ini shocknya tiap minggu, karena tiap minggu ganti SOP. Tiap minggu ganti SOP. Umur memang muda, tapi pengalaman jangan ditanya. Wih, kelas juga nih Firliani. Dan lu orang selalu lupa SOP yang dibuat apa aja. Biasanya kalian kalau onboarding kan dikasih tuh ya file ya. Dikasih file, dikasih akses, dikasih macam-macam. Kalian disuruh baca dulu tuh hari pertama, biasanya disuruh baca tuh. Kalian baca semuanya. Besokannya kalian berbuat salah. Padahal kalian nggak melanggar apa yang udah dibaca kan. Bilangnya apa? Enggak, itu emang SOP kita begitu. Nah lo, di bacaan nggak ada ini. SOP dadakan udah kayak tahu bulat. Sama sotong ya, sama sotong. Sotongnya Bu Amis lagi. Dre besok Senin. Lah iya besok Senin. Saya mah hari apa juga enjoy. Emang kalian udah hari Minggu, besok Senin lagi. Gitu kan. Lah ini udah Senin. Lah ya ini udah Senin. Dre, link sobirin dong, cari di Tokped. Cuma Tokped kalian harus verifikasi 21 plus ya. Cari di Tokped Inverse Club. Yeay, besok gajian. Hah? Oh iya, besok 25 ya. Kalian di BUMC gajiannya tanggal berapa? Akhir bulan, awal bulan, atau ngikutin payday? 25, 28, tanggal 5. Oh ini tanggal 5 berarti ini saya bisa pastikan dalamnya toksik nih. Kalau udah tanggal 5 gini. Coba ngaku deh si siapa nih, Butterfly Bunga. Pasti toksik kantornya. Udah bisa ditaker dari tanggal berapa dia gajian. Kalau tanggal 25, tanggal 28 masih akhir bulan itu masih ya lumayan oke lah. Cuma kalau udah tanggal 5, 8, 7, wah itu acak-adul sistemnya. Gajian tanggal 5 yang direkap tanggal 1 sampai 25. Kocak ya. Tahu nggak kenapa gitu? Karena yang ngerjain bosnya sendiri. Nah, bisa tahu ya dari tanggal gajian, bisa.
Saya kan udah punya sampel 4 perusahaan. 10.000 benar. 31 jam 5 sore kadang ngaret. Kalau tanggal 18, hah? Gimana caranya dia gajian tanggal 15, 18? Itu bikin-bikin sendiri itu. Hah? Tanggal 15. Berarti kalian tanggal muda tanggal tuanya beda sendiri tuh. Hah? Tanggal 10 Mas bertahap lagi. Oh iya. Udah jelas. 15 ya. Aneh-aneh aja. Potongan gaji kadang gak sesuai isi kontrak. Ini bahasannya apa ya? Bahasannya ini, keluh kesah kerja. Bos jangan marah ya bos, ya kan biar enak karyawannya di kantor fokus kerja, nggak ngeluh. Soalnya ngeluhnya ke saya. Nggak nyamuk bang, nggak. Kalau tempat bersih nggak ada nyamuk. Tanggal 25 saya yang TF sendiri dari rekening perusahaan. Dia orang finance-nya. Gaji 2 juta sebulan di tahun 2026 di perusahaan gede. Tanggapan lu gimana bang? Itu bukan underpaid lagi. Apa bahasanya ya? Kok 2 juta? Tempat lesehan. Gila ini bahasanya. Jangan pakai bahasa itu. Tempat lesehannya benar. Indis ekonomi gaji 2 juta. Kalian ini fokus gelutin bidang kalian. Uang itu ngikutin gimana skill kalian. Betul. Iya betul. Dimanapun kalian berada ya, Indonesia bagian manapun. Nah, ini bagaimana ini? Itu bukan ranah saya buat komen lah kalau itu. Karena saya nggak pernah jadi guru. Tapi kalau saya di BUMC saya udah berkali-kali. Mau yang family, mau yang masih muda, mau yang aki-aki pernah. BPJS tanggung sendiri. Harusnya tuh BPJS perusahaan yang bayarin tau. Kalau di bidang sales harus digeluti. Semua bidang bisa digeluti. Gimana sih? Bidang apapun bisa digeluti. Bidang sales ya udah, berarti yang dipelajarin apa? Gimana cara ngomong, gimana cara negosiasi, gimana cara kalian bisa, kan sales KPI kerjaan kalian apa? Ini apa namanya, closing, ya kan? Cara closing. Nah, yang menuju cara closingnya didalemin. Sales jadi sales cuma diem doang, cuma baca ini product knowledge, belajar komunikasinya nggak dipelajarin. Ya gimana? Saya pernah juga jadi sales soalnya, sales asuransi. Jadi ada kantornya di Central Park, lantai 26 apa 27. Terus itu kan ada level-levelnya ya. Paling bawah agent. Habis agent AAD, Associate Agent Director. Habis itu AD, Agent Director. Apa gitu saya lupa. Nah, pokoknya ada 5.
Saya udah di AD, tapi saya keluar. Karena menurut saya, udah gak ada yang bisa dipelajarin. Baru masuk BUMC. Hahaha, lantai 27 mas. Iya, saya lupa. Kalau nggak 27, 26. Ya, kalau kalian tahu nggak usah disebut. 20-an apa pokoknya. Geluti gimana tuh caranya? Loh kok gimana tuh caranya? Bikin marah aja. Kalian tadi kan saya udah omong, misalnya kalian bidangnya apa, kalian lihat. Ayo, strawberry jawab deh, strawberry. Strawberry bidangnya apa? Geluti caranya gimana? Caranya ini kalian sewa ring tinju, gelut di situ gelut. Ayo gelut. Budi kumis, saya nggak usah di give Budi kumis. Cuma terima kasih banyak. Saya cuma pengen ngobrol, nggak usah di give. Cuma terima kasih banyak Budi kumis. Semoga kumisnya makin cetar membahana. Semoga kalau minum kopinya nggak nyangkut di kumis ya. Langit Bintaro nggak sih ini kok? Iya ini Bintaro kan abu-abu. Itu Aston tuh. Kalau di bidang bisnis itu kan banyak lagi nggak sih? Kalau di bidang bisnis kalian pelajari manusia. Yang dipelajarin bukan bisnisnya, manusianya gimana. Kan kalian jual ke manusia. Kalian pelajarin tingkah laku manusia. Terus manusia itu beli barang karena apa. Kayak gitu. SDM-nya ya. Sebenarnya bukan SDM. Iya juga sih, SDM juga sih. Semuanya, kalau bisnis mah semuanya. Contoh di bidang laboratori, itu kerjaannya ngapain? Di lab kerjaannya ngapain? Kalau HRD ini tahu, yang pokoknya yang berbau kayak HRD, sales, terus yang berbau langsung direct ke orang. Kalian pelajarinnya itu cara komunikasi efektif, cara ini psikologi, terus bahasa tubuh, terus gitu-gitu. Sales insurance, cobain deh bang, sanggup nggak tuh? Sanggup. Demi Allah, saya pernah jadi sales insurance. Saya ngambil lisensinya di Kokas. Kan tes tuh di Kokas tuh kan. Di lantai berapa saya lupa. Udah ngantor di CP. Saya jadi sales asuransi setahun. Enggak nyampe setahun, 7 bulan. Berapa bulan ya? Lebih dari 6 bulan lah. Udah di titik AD. Associate Director apa Agent Director, saya lupa namanya. Kan paling bawah agent tuh. Gabut banget mas, semua dicoba-coba. Ya kan saya ngerasa, emang kalian gak pernah ngerasa ya di hidup ini gue bisanya apa sih gitu? Kalian gak pernah ngerasa gitu ya? Soalnya saya ngerasa gitu, ini gue bisanya apa ya? Gimana cara gue nyari duit ini? Makanya semua saya cobain. Barista udah belum? Barista udah.
you worry about me. Nah ini meme bener nih, meme ini. Tuh kayak main di Kidzania aja, cuma ini real life. Gak mau nyobain jadi dosen bang? Nggak, gini loh. Buat saya nyobain jadi dosen kan gak segampang itu ke situ. Saya harus S2 dulu. Cuma kalau kerjaan kayak sales asuransi, terus BUMC, terus saya kerja di bidang sosmed, itu kan gampang diaksesnya. Mas Dre, ada rekomen buku nggak buat mempelajari cara ngelobi orang supaya tertarik sama kita? Ada. Aduh saya lupa lagi. Aduh anjir apa ya? Di Gramedia ada bukunya itu, covernya warna putih. Terus di covernya ada tulisan, covernya rame. Banyak kayak ada doodle apa. Ada tulisan hipnotis. Saya lupa, cuma ada tulisan hipnotis gitu. Covernya warna putih. Unhappy, if ever unhappy. Coba jadi dokter bang, kan saya bilang dokter, nakes itu kan gak segampang itu buat dicobain. Saya harus pendidikan lagi. Kalau kayak gitu saya nggak bisa nyobain. Kalau guru TK saya nggak minat. Saya kan orangnya gampang naik pitam. Gimana caranya saya ngatur manusia yang logikanya belum connect gitu. Bocil kan belum bisa mikir, bocil. Umur berapa sih biasa TK tuh? 4 tahun. Waduh. Ntar ada yang berak di celana saya nangis. Ya berak. Coba bayangin pengalaman kerja BUMC mau jadi nakes. Gak bisa lah. Bang, lu suka anak kecil gak sih? Suka. Cuma kalau udah jadi guru PAUD, wah itu udah beda lagi. The Miracle of Hypnotic Persuasion. Enggak, bahasa Indonesia. Gurunya, bukunya bahasa Indonesia. Ikut volunteer pernah nggak, Andre? Pernah dong, event-event. Cuma sekali doang. Nggak minat. Yang penting udah pernah nyoba aja. Event konser. Ini Mas Andre mau nyobain semua cobaan ya? Ya enggak, biar saya ada pengalaman aja. Oh itu hipnotis kehidupan sehari-hari. Coba ya, saya search ya. Kayaknya agak familiar tuh. Pokoknya covernya warna putih. Buku hipnotis. Kehidupan sehari. Ya bener, ini nih. Ya gimana ngezoom ini? Ini nih, yang ini nih pokoknya nih. Ini bagus tau. Ini yang ini nih, tuh lebih jelas tuh. Kayak listen and let me sing forevermore. You were all I long for, all I wish. Coba di banking bang, back office-nya. Nah kalau bang, kenapa saya nggak cobain? Karena pas saya cari tahu, oh kalau di bank nih nggak bisa kalau saya cuma kerja setahun. Saya kerja ya gitu. Pernah kerja di retail pernah, punya usaha retail juga pernah.
Jadi akuntan bang, nggak, saya nggak bisa. Berbau angka saya nggak bisa. Kodep tuh jago. Kodep jago, saya nggak bisa berbau angka. Puyeng kepala saya liatin angka. Kalau baca buku biasanya in one sitting apa gimana mas? Kalau saya baca buku, saya seringnya itunya doang. Subjudulnya saya baca. Terus jarang saya baca buku full per halaman, saya baca pelan-pelan sampai tamat sekali duduk, enggak. Saya ngambil bagian yang saya butuh aja. Pernah jadi tukang pijat kan, Adit pernah tuh. Saya nggak pernah. Gimana menurut lu kalau retail? Jadi saya kenapa pelajarin retail? Karena biar saya tahu saya pengen punya pengalaman aja, kayak bisa gunain POS, sistem POS, terus nyocokin stok sama pembelian. Puyeng serius puyeng. Terus penasaran. Ndre, selain dari pengalaman, belajarnya dari mana lagi? Selain pengalaman, belajarnya dari mana lagi? Dari buku bisa. Tergantung kalian apa. Nyesuain, kayak misalnya gini, saya lagi ngerjain, yang itu kerjaan pertama kali saya tuh di sosmed. Saya nge-branding diri saya jadi sosmed spesialis padahal nggak punya ilmunya. Itu saya nge-handle ada F&B-nya, salah satunya F&B, dia holding. Terus di situ saya gatel tuh. Ini karyawan-karyawannya, waiters-waitersnya pada nggak punya adab, pada nggak tahu cara nge-handle customer, karena saya punya lisensi saya lupa, TPO, tenaga pemasar operasional layanan. Jadi saya bisa ngoceh. Jadi nyesuain, kalian butuhnya apa di kerjaan, nyesuain. Kayak misalnya pas saya ngegelutin sosmed, ya udah saya coba-coba ikut kelas. Padahal kagak ada ilmunya kelas-kelas juga itu. Ujung-ujungnya ya nggak ada isinya. Cuma pakai bahasa-bahasa susah doang. Ikut kelas sampai 24 juta, 20 berapa juta tuh. Satu kelas itu ya. Isinya nggak ada. Bidang kerja yang pengen dicoba tapi belum kesampaian ada nggak mas? Pilot. Seru kayak jadi pilot. Bisa tau. Maksudnya misalnya saya pengen banget, bisa ambil sekolah. TNI nggak mau coba, kan saya bilang yang gampang-gampang diakses aja. TNI, dokter, susah caranya. Harus mengabdi dulu. Mending saya di BUMC. Di bengkel enggak pernah. Koki kan juga susah diakses. Saya harus belajar jadi chef. Jadi chef kan sekolahnya panjang. Engineering pernah mas. Kalian nanyanya jangan yang harus belajar bertahun-tahun dulu. Saya nggak pernah kalau kayak gitu. Dokter, engineering, kuliahnya aja manajemen bisnis. Jadi peternak mau nggak? Pernah. Tapi bukan peternak yang ngurusin ya, maksudnya peternakan.
HP baru ya? Enggak. Fotografi Indre, fotografi saya pernah belajar. Cuma cuma ya udah otodidak. Nggak pro kayak ini fotografer pada umum ya. Yang penting oh gini caranya gitu. Ndre lu jadi HR kelar sih. Waduh iya. Tapi ini apa ya? kadang pernah juga terbesit di otak saya dulu tapi ya kayaknya jadi HR enak kali ya. Soalnya gajinya gede kan. Gajinya gede ngurusin orang. Cuma menurut saya kenapa nggak saya coba karena banyak HR jadi enemy-nya si karyawan. Kayak jarang lah karyawan yang demen sama HR gitu, kayak dia temenannya sampai baik-baik. Jarang. Dren, apa ya kita udah top perform di kantor tapi nggak kepake sama bos? Apa ini yang salah? Udah top perform nggak kepake sama si bos? Hah? Mungkin salah ngartiin top performnya. Karena kalau kalian top perform pasti dipakai, pasti dijaga, pasti dijagain biar nggak keluar. Mungkin salah ngartiin. Maksudnya salah ngartiin tuh gini, kayak cuma ngejalanin sesuai KPI doang gitu. Paskibra, Dre. Jangan saya jadi paskibra nanti saya ngibarin putihnya di atas, nggak beres. Punya dapur MBG, tertarik nggak? Enggak. Gantiin presiden deh. Ya jangan, nanti saya nggak bisa live gini. Masa presiden live di rooftop? Masa presiden ngekos? Jangan. Nggak dulu saya, oper ke yang lain aja. Kenapa di tempat kerja ada aja orang yang playing victim, Bang? Gini, dimanapun tempat kerja kalian, nggak mungkin nggak ada orang yang playing victim, nggak mungkin nggak ada orang yang muka dua, nggak mungkin nggak ada orang yang penjilat, pasti ada. Karena selagi masih butuh uang buat makan, apapun dilakuin, gitu. Mas, oh berat amat pertanyaan, udah kayak saya Mario Teguh. Gimana Mas cara memaknai hidup ini dari segala faktor apapun itu? Luas banget lagi pertanyaannya. Bingung juga jawabnya dari mana. Coba kerucutin lagi. Udah kayak Mario Teguh. Solusi Mas, pengen pacaran tapi sadar ekonomi. Terus di satu sisi pengen pacaran karena kesepian. Masuk BUMC, kerja, dapat duit dan nggak bakal ngerasa sepi karena kalian sibuk terus. Pagi, siang, sore, malam sibuk. Pagi, siang, sore, malam sibuk. Nggak ada waktu buat kesepian. Sibuk. Kerja. Enak lagi dapat duit. Nganggur enak tapi nggak enak. Kalau masih ngerasa enak berarti nganggurnya kurang lama. Lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Wede, tiap hari ngeplay. Capek tau itu. With your bones, you hold me when I'm broke.
Setuju. Playing victim tuh kayak bumbu-bumbu kerjaan gak sih? Soalnya dia doang yang kerja plus ngurusin hidup orang. Ya udah nggak usah diurusin lagi, kayak sekedar tahu aja. Oh orangnya gitu. Jadi kalian bisa nempatin diri. Berarti gue jangan gini ke dia. Sesibuk-sibuknya BUMFC lebih sibuk Andre Gibran. Enggak, lebih sibuk BUMC. Kalau kalian belum ngerasa sibuk di BUMC, berarti kalian kerjanya masih biasa-biasa aja. Sejauh ini pekerjaan apa yang paling berkesan? BUMC, serius. BUMC paling berkesan. BUMC paling berkesan. Karena banyak banget pengalaman di BUMC. Kayak yang aduh gini ya gitu. Terus setelah keluar dari BUMC, saya jadi tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana rasanya kenikmatan tidur. Bagaimana rasanya bangun tidur ngecek HP itu happy karena nggak ada kerjaan. Serius. Berarti kemarin gak happy mas? Happy, ngerjainnya happy. Ngerjainnya happy, apalagi kalau ngeliat hasilnya. Wih, saya ngerjain 50 kali dari KPI nih. Wih, hasilnya bisa begini ya. Wih, happy. BUMC di bidang apa mas? Ada yang di bidang sosmed 2 kali. Itu Cina bukan ya? Iya Cina bener, family lagi 2 kali. 2-nya lagi bukan sosmed. You know me, I know. Dari berbagai pekerjaan yang pernah dijalani, menurutmu kerja di bidang apa yang paling rekomen? Saya rekomendasiin ke kalian masuk BUMC. Karena kalau kalian keluar dari BUMC, rasanya kalian bisa dia jadi avatar. Pengendali segala bisa. Dan kalian jadi pace kerjanya jadi kenceng. Kalian kalau mau ngerasain kenikmatan kerja, masuk dulu BUMC 2 tahun. Habis itu pindah ke korporat. Bahagia itu sumpah. Dari BUMC ke korporat, cobain lah. Salah, kalau saya dulu korporat dulu. Makanya kaget. Kaget jadinya. Waduh, begini. Tapi kalau kalian BUMC dulu baru ke korporat, itu kenikmatan hidup yang hakiki. Jadi kalian culture shock cuma yang positive way. Kayak, hah? Jam 5 pulang? Hah? Jam 5 udah kosong kantor? Hah? Sabtu Minggu beneran libur, gak ada yang ngechat. Kayak gitu loh. Udah nyobain jadi konsultan belum, Re? Udah. Ngambil lama tahu ininya, ngambil lisensinya. Saya cuma sekali. TPO layanan. Konsultan TPO layanan. When I'm around you. BUMC fresh grad friendly gak kak? Oh jelas, ini malah bisa. BUMC gak ngenal kalian punya ijazah. Apalagi kalau yang di bidang sosmed ya. Yang penting skill kalian aja. Cuma sebelum masuk BUMC, kalian harus punya porto dulu. Kayak in-house dulu. Emang pengalaman BUMC dilirik sama korporat? Banget lah. Kalau di bidang yang sama ya. Banget lah. Orang korporat kalau ngelihat, oh udah di BUMC dia. Pace kerjanya aja jauh. Lebih kenceng BUMC. Jauh banget. Cuma mungkin ada korporat yang saya nggak tahu ya, yang 11-12 sama BUMC kayaknya ada juga. Cuma saya nggak tahu.
spill korporatnya, jangan dong. I'll do the same. Korporatnya di bidang apa dulu bang? Saya nyoba di PR pernah, di sosmed pernah. Kalau BUMN gimana? Aduh BUMN saya nggak pernah nyoba. Ya BUMN saya nggak pernah nyoba, jadi saya nggak bisa komen. Berarti Mas banyak ya pengalaman di bidang sosmed, lumayan. PT Yaop pernah nggak? PT Yaop tukang parkir dong. Ya, terus, op. PT Yaop, itu bahasa udah lama banget PT Yaop. Dari guru switch karir ke BUMC gimana? Bisa bu, ibu Sasa ini aja, pelajarin aja BUMC-nya mau apa. Banyak sosmed, ini pelajarin sosmed. Cara pelajarinnya gimana? Ini digital marketing. Cuma jangan sentuh SEO SEM ya. SEO SEM itu apa? Search engine SEO, optimization, SEM, search engine marketing itu jangan. Karena SEO SEM menurut saya ya, maaf kalau di sini ada SEO SEM spesialis, generalis. Cuma menurut saya umur kerjanya dikit lagi tuh. Cuma kalau kliennya orang luar mungkin masih panjang. Yang kalau orang Indo kayak umur kerjanya dikit lagi deh. Diganti AI kan? Iya, dia bisa diganti sama ini AI yang agentic. karena saya lagi nyoba bikin agent. Bukan agensi ya, ini agent AI. Dan mereka kan self learning. Kita tinggal kasih ininya, caranya. Kalau bidang IT fresh grade friendly nggak kak di BUMC, IT software engineer atau data analis? Oh ini bagus nih. Ini masih high demand. Tapi harus cari cara gimana jadi lebih dari yang lain. Entah dari pengalaman magang, entah dari porto. Umur 25 mau masuk BUMC aman. BUMC mah gak ngeliat umur. Umur 35 juga bisa masuk. BUMC nerima jurusan dokter hewan gak bang? Ya sayang banget. Sayang banget dokter hewan jangan ke BUMC. Sayang banget. BUMC bisa nego gaji nggak? Bisa banget. Sangat amat bisa. Jadi bagaimana cara kalian ngolah? Mereka kalau dari awal kalian masuk, kalian nggak yang iya aja, nggak yang pasif. Kalian dari awal masuk nanyanya bukan terfokus ke gaji, tapi kalian nanyanya ke jenjang karir. Jadi kalian fokusin ke kerjaan kalian. Udah kelihatan hasil baru nego, itu cara nego gajinya. Jangan nego gaji di awal kayak ya belum kelihatan kerjanya udah minta gaji gede. Susah kalau kayak gitu. Si bos belum ngeliat lu kerja udah minta gaji gede. Gue habis di ghosting after interview user BUMC, jir lah. Enggak, belum tentu. Karena ada saya kayak gitu. Dia emang random aja. Bisa besoknya langsung dipanggil, bisa bulan depan.
Emang random aja. UI UX masih oke nggak sih lagi belajar? Pastiin diri kalian bukan yang idealis. Karena gini, saya pernah nyoba UI UX dan udah pernah jadi gini, saya ikut kelas berbayar. Terus di situ langsung ada study case, tapi study case itu langsung kerja, dibayar. Terus saya bikin lah. Cuma saya belum yang pro gimana, enggak, masih dasar. Saya bikin lah di otak saya, di mata saya, di rasa hati saya, bagus nih. Udah perfect nih. Apalagi saya perfeksionis kan. Pas dioper ke kliennya minta revisi, cuma revisinya jelek. Saya nggak mau, saya balikin duitnya. Di otak saya jelek soalnya. Di mata saya jelek gitu, nggak srek. Kalau kantor nggak pernah buka loker, tapi tiba-tiba ada yang masuk, itu BWMC bukan? Bisa iya, bisa enggak. Sumpah Kak, tapi masalahnya WA gue keblokir sama Meta, jadi nggak tahu udah dihubungin apa belum. Aduh. Saya lihat story temen saya juga ada lagi yang keblokir gitu. Lagi verifikasi ya. UI UX, intinya kalau UI UX, kalau kalian nggak bukan nggak perfeksionis, kalau kalian nggak idealis, itu enak ngejalaninnya. Saya idealis orangnya. Kalau soal kerjaan, jadi saya punya takaran. Oh, ini kerjaan saya bagus di sini, jelek di sini. Pas di BUMC juga gitu. Saya bilang standar kerja saya begini. Misalnya punya framework beda sama si bos. Saya maksa pakai framework saya karena saya percaya bakal berhasil. Dan kalau udah berhasil ya udah. Si bosnya oh ya maaf. Sama kayak arsitektur dan interior desain. Nah ini saya nggak bisa kayak gitu, kayak ngikutin mau klien, nggak bisa gitu. Kalau misalnya misalnya di ya kayak dulu misalnya di sosmed, maunya klien apa, misalnya maunya klien 1 bulan 10.000 3 bulan 20.000 follower, 1 bulan 2 juta view. Maksudnya itu kan matrix kan, tapi bukan cara kerja kan. Itu saya bisa. Jelas banget nggak bisa di BUMN, makanya nggak nyoba. BUMC harus kuasain skill apa? Skill sabar, skill menahan diri sebelum tahu lingkungan sekitar, skill apa lagi ya? Kalau skill menjilat itu opsional lah, kalau saya nggak nyaranin. Skill bahasa Chinese atau Hokkien. Jadi kalau kalian denger bos kalian lagi ngomong cepat yao, cetiao, nah itu lagi bahas duit, kalian jadi ngerti. Ya kan? Bang mau nanya, apa hal yang harus dicoba minimal sekali seumur hidup? Masuk BUMC. Minimal sekali seumur hidup kalian akan berubah. Hidup kalian akan lebih menghargai waktu, akan lebih menghargai tidur. Kalau pas lagi ada waktu tidur, hidup kalian lagi akan menghargai, banyak. Hidup kalian berubah setelah kalian keluar dari BUMC. Dari tadi BUMC ya kan sesuai pengalaman saya. Kalau saya expertise-nya di kripto, nanti saya ngomong ke kalian ya sekali seumur hidup kalian harus belajar kripto gitu kan. Kan ngomong sesuai pengalaman. Psikologi mending HR atau psikolog? Psikolog lah jelas. Tenang, kalian yang kerja jadi psikolog, psikiater, warga saya banyak yang gila. Jadi usaha kalian tetap rame, pasti rame. Kalian jadi orang kaya dah. Tenang.
Banyak orang gila di sini. Banyak orang stres. Jadi psikolog, psikiater. Itu panjang itu. Kerjaannya panjang itu. Selagi saya masih ada di sosmed aja, saya bisa nyumbang banyak orang. Sehari 100 bisa saya. Yang janganlah sehari 20 20 orang sehari. 15-20 orang sehari bisa saya nyumbang orang ya. Tuh. Orang gila ngaku tuh. Hadir katanya. Banyak orang stres di sini, tenang aja. Belum lagi nanti gen alpha tumbuh dewasa. Kayaknya dia aduh. Lebih badak Gen Z kayaknya. Sama Gen milenial. Gen alpha kayak soal apa namanya? Penyakit jiwa apa tuh sebutannya? Lupa lagi saya. Banyak orang di sini bingung Kak, aman aja. Iya tenang, saya bisa pastiin banyak. Saya bisa nyumbang orang kalau psikolog psikiater. Mental health. Kayaknya kalau gen alpha udah tumbuh dewasa, mental health isunya lebih ekstrim dari Gen Z ya, sama dari milenial. Tuh, kita gila, cuma malas keliling aja, ngaku kan tuh dia. Gila cuma malas keliling. Gila cuma malas keliling. Bagus dah, jangan nggak malas. Nanti jalanan rame. Mas Andre, apa bener BUMC keringat kita aja bisa jadi duit di mata owner? Di mana owner apa di mata owner? Kalau kalian masuk BUMC, percayalah sama saya, bos kalian itu sangat amat pintar mencari peluang untuk dikonvert jadi uang. Jadi kalian juga harus pintar cari peluang di mana yang bisa ranah kalian bisa kerjain tapi masih inline sama kerjaan kalian, dan itu tempat kalian nego gaji. Gitu, harus pintar juga. Pernah dipanggil interview BUMC, pada kocak anjir HRD-nya, jadi nggak mau daftar BUMC. HRD kocak belum tentu BUMC-nya kocak, karena gini, kocak sih, ya kocak bener sih, cuma emang namanya BUMC, suka-suka dia aja. Adalah talent jadi HRD, adalah apa namanya karyawan editor jadi HRD, makanya kocak. Cuma belum tentu kalian kerja di situ kalian kocak gajinya. Jadi jangan judge BUMC dari HRD-nya. HRD kocak itu kelebihan BUMC, betul. Jadi jangan judge dari HRD-nya, serius. Percaya sama saya dah. Gue ngabdi 7 tahun di BUMC, dari lajang sampai jadi janda. Baru naik jabatan. Ini berarti ternyata kamu menurut saya kurang frontal dan kurang bisa melihat peluang yang bisa nge-convert gaji. Naikin gaji. Berarti ilmu orang tertarik pada kita itu perlu ya Mas Andre untuk tujuan masuk BUMC apa, nyari duit apa nyari cewek? Ada juga soalnya orang masuk BUMC tujuannya nyari cewek. Ekspor impor udah pernah belum? Ekspor saya pernah nyoba Kokopit. Kalian tau Kokopit nggak? Kokopit. Tapi BUMC C-nya Cina Mainland sama Cindo beda loh, Andre. Enakan Cina Mainland. Setuju. Saya pernah coba Cina Mainland. Setuju. Yang ngomongnya aduh jangan.
Yang dari sabut kelapa. Nah iya dari kelapa, kok tahu? Iya itu kokopit. Katanya nggak ngepot, tapi itu pot. Mana nggak ada. Kira-kira waktu resign yang tepat itu setelah bonus tahunan atau THR? Salah dua-duanya. Dua-duanya salah. Waktu resign yang tepat adalah di saat kerjaan kalian, kinerja kalian lagi peak-peaknya, lagi di atas-atas ya, lagi top performance. Di situ waktu kalian keluar. Biar si bos ngerasa, anjay ternyata dia berguna di kantor gue gitu. Anjay ternyata dia pondasi kantor nih. Apa benar Mas Andre kalau interview jawabannya harus sesuai? Oh iya dong, haruslah. Kalian interview itu menurut saya zaman sekarang jangan kaku-kaku amat. Jangan baik pak, baik bu. Maksudnya gimana loh? Jangan terlalu KBBI gitu. Sama jangan bohong. Udah itu doang. Selamat udah hidup kalian. Mas aku HRGA, HR General Affair ya, di BUMC dan sekarang rada gila. Kenapa rada gila? Karena menangani orang gila. Maaf. Tuh kan, cocok sama yang mau jadi psikolog. Bener ya ini. Tuh, kan udah saya bilang. Udah, psikolog. Cita-citanya apa Mas Andre? Pembalap. Cita-cita saya pembalap. Mau motor, mau mobil, pembalap pokoknya. Komentar lu tentang pemerintah yang nyenggol vape bang. Secara kan lu punya liquid. Ya itu, makanya saya bersuara lewat lelang lukisan kan. Kalau kalian search di TikTok, Andre lelang lukisan keluar tuh. Itu salah satu saya bersuara. Balapan sepeda enggak. Kalau sepeda enggak mau, capek. Maunya yang digas aja. When I'm lonely. Mas tau gak sih aku belum naik gaji anjir setahun, padahal bos aku bilang naik gaji tiap 3 bulan sekali. Ya tanyain ke bosnya, jangan tanyain ke saya. Bilang ke bos, bos apa yang salah, kinerja saya ada yang kurang, kok saya gak naik gaji. Udah setahun diem. Mas Andre minta tips dong supaya kita bisa berguna di perusahaan walaupun udah overperform. Kalian realistis juga, jangan cuma tujuannya berguna di perusahaan. Tujuan kalian kan nyari duit. Ya tetap realistis, tetap dilakuin, perform, ngasih lebih untuk dapat lebih gitu kan. Rumusnya gitu kan, ngasih lebih untuk dapat lebih. Jadi tipsnya apa? Caranya gimana? Caranya ya kalian peka akan apa yang kalian kerjain. Peka akan workflow, peka akan lingkungan kantor. Jadi kalian bisa ngasih lebih. Terus kalian belajar komunikasi, negosiasi ke bos. Biar uang kalian juga nambah. Kalau tujuannya cuma berguna di perusahaan, duitnya sama aja dong. Kita mah realistis ya kan, nyari duit. BUMC fresh graduate friendly gak sih? Lama-lama saya jadi BA BUMC ya? Ya gak sih? Iya, fresh graduate sangat amat welcome di BUMC. Karena menurut si bos, fresh grad bisa dibayar murah nih. Gitu, maaf ya bos.
Sorry bos. Kata si bos, lumayan nih neken OPEX. Bidang ini bisa di brief kok, bisa di onboarding kok, lumayan nih. Gitu kan POV si bos. Mas minta tips buat fresh graduate biar cepet dapat kerja. Biar cepet dapat kerja kalau kalian udah ada basic. Tetap sih kalian kalian fresh grad apapun berapapun IPK kalian, dimanapun kampus kalian mau bergengsi banget se-Indonesia nomor 1, nggak ngaruh, nyari kerja nggak ngaruh. Serius, percaya sama saya, nggak ngaruh. Jadi kalian yang harus kalian lakuin apa itu, jangan langsung ngarep karena gue lulusan ini gue patut, gue bisa, gue pantas digaji 7 juta di atas UMR. Ya susah, serius. Jadi kalau kalian mau nyampe situ, kalian harus nyari dari bawah dulu, pelan-pelan. Internship dulu. Internship misalnya udah 6 bulan, pindah lagi, ntar naik gitu loh. Bos aku pernah spill mau ambil staff dari anak magang soalnya biayanya murah. Iya bener, karena posisi tertentu ya yang bisa dikerjain sama internship, sama magang, sama apapun bahasanya, itu pasti diambil sama si bos. Mas, pendapat lu dari bidang F&B ke shipping ekspor gimana mas? Gak apa-apa tau. Ekspor menurut saya, bidang ekspor itu kalian sebelumnya nggak mandang sebelumnya, karena bisa dipelajarin, sama belajar bahasa Inggris. Tapi menurut lu pemerintah bakalan nutup industri vape nggak? Nggak bakal. Ayo connect LinkedIn. Saya nggak pernah di-update LinkedIn. Pengalaman kerja saja saya nggak masukin LinkedIn. Saya nggak pernah ngelamar lewat LinkedIn lagi. Wow. Pendapat Bung Andre dengan video editor apakah masih worth it? Worth it dong. Selagi tempatnya benar. Terus apply lewat mana? Nih dengerin ya, buat kalian yang nyari kerja. Saya dulu nge-apply lewat Kita Lulus, aplikasi kalian download di HP, namanya Kita Lulus. Kita Lulus, saya nge-apply di situ, saya nge-apply juga di Glints, Glints bukan sih namanya? Apa itu namanya ya? Job Street, satu lagi apa? Glints kan, bener kan? Glints, terus buka kalau kalian nyarinya lowongan sosial media, buka di IG banyak, Loker Kreatif, gitu-gitu deh namanya. Terus nge-apply sehari jangan cuma 5, jangan cuma 10. Yang banyak. Kalau selama interview HR dan user oke tapi ternyata nggak dipanggil, berarti kalau jawaban kasarnya berarti si bos dapat yang lebih. Lebihnya apa? Lebih pinter dan lebih murah. Gitu. No one quite like you, you are no fun. One in a million. Lebih murahnya kena sih. Lah iya, karena coba kalian pikir misalnya kalian di posisi si bos, dapat data dari HR, ada database karyawan masuk, si A gaji 6 juta, skillnya 8, si B skillnya 8, gaji 5,5, pasti diambil yang lebih murah.
Tapi tenang, menurut saya nyari kerja itu kayak ya udah kayak jodoh-jodohan aja gitu. Biasanya kalau nggak lolos tuh dikabarin nggak sih? Kebanyakan sih nggak dikabarin ya. Kebanyakan sih nggak dikabarin. Cuma beberapa ada yang bilang kayak dia ngechat panjang HR dengan template lah itulah di WA kan. Dengan template yang panjang itu kan basa-basi orang tinggal bilang aja ya lu nggak diterima. Udah. Ini ngapain panjang-panjang segini? Bos saya lebih tertarik ambil part timer daripada hire orang baru yang full time. Ya itu jawabannya lagi balik lagi karena lebih murah. Ah ini bagus sih. Cara tahu bidang kerja kita bisa dari aplikasi apa mas atau aduh saya gini. Hah maksudnya apa ya? Cara tahu bidang kerja kita. Cara tahu bidang kerja kita bisa dari APK. Kita bisa itu nama aplikasi. Kalian search di App Store, Play Store, kita bisa. Itu nama aplikasi. Nama aplikasi buat nyari kerja, kita bisa. Menurut lu Andre, menjilat penting gak sih? Enggak. Saya udah pernah coba jadi penjilat dan enggak, dan menurut saya itu enggak gitu. Kita lulus, kita bisa. Maaf ya. Sorry. Kita bisa, kita lulus. Kita bisa mah donasi ya, maaf. Kita lulus. Kita bisa mah donasi. Donasi ya, jangan. Kita lulus. Untung kalian connect sama saya ya. Pernah kerja part time? Pernah. Saya pernah kerja part time. Part time saya nggak pernah. Internship pernah. Pantes anjir kok zakat. Sorry. Kita lulus. Zakat. CV harus gimana sih bang biar dilirik HRD? Harus to the point. Jangan bertele-tele, to the point. Di penjelasan atas itu menurut saya paling krusial. Yang about me itu paling atas paling krusial. Jadi di situ itu kalian harus bisa menjelaskan dalam ya maksimal menurut saya 2 paragraf lah. 2 paragraf udah maksimal banget. Itu kalian harus ngejelasin kalian itu berpengalaman atau enggak. Kalau berpengalaman jadi apa? Di level apa gitu. Tapi nggak usah ditulis pencapaiannya. Terus kalian tulis pendidikan di situ. Terus udah sih gitu doang. Nanti di bagian bawahnya yang bagian kerja misalnya durasi kerja, waktu kerja, periode kapan, itu baru tuh kalian pakai bullet point, titik di situ pencapaian kalian. Bidang kerja X apa aja prestasi kalian di bidang kerja X itu yang cepet jangan bertele-tele aja nulisnya. Kalau buat CV hobi dan lain-lain itu penting apa enggak? Enggak penting. Si bos mana peduli hobi kita apa, nggak peduli dia. Stuck interview mulu mas, coba dibawa lebih enjoy lah. Kadang ada user atau HR yang nilai kita itu dari cara kita ngomong. Kayak mungkin terlalu kaku, mungkin kebanyakan jadi dikiranya nggak genuine itu hasil kalian. Mungkin pas kalian dikasih study case, hasilnya nggak sesuai sama klaim kalian di CV.
Iya bener-bener. Pakai ATS, jangan warna-warni. Ngapain warna-warni? Pakai ATS, ATS nggak perlu ada foto. Ini udah warna-warni, fotonya di motor. Mukanya nggak kelihatan. Jangan, nggak usah. Bikin CV ATS aja, iya. Udah sampai user padahal ketawa bareng nggak keterima. User itu, HR itu, skill ketawa itu dia make sekali lebih dari 20 kali kali. Jadi jangan ngerasa suasana udah cair, udah ketawa bareng, udah bercanda itu jadi tolak ukur kalian diterima atau nggak bakal. Ordal penting nggak? Nah, ngomongin ordal nih. Kalau ordal kita harus kalian harus bisa bedain mana ordal, mana referral. Menurut saya sah-sah aja kalau referral. Kalian lihat repostan saya deh tentang ordal dan referral. Tuh. Kalau referral saya setuju, ordal saya nggak setuju. Udah lihat, nah ya itu bedanya ordal dan referral. Kalau referral saya penganut referral. Bedanya ordal sama referral apa mas? Ordal tuh gampangnya gini. Kalau referral, misalnya kalian punya temen di perusahaan X, terus kalian ngejual diri kalian ke teman kalian. Di perusahaan lu ngebuka lowongan kerjaan gua nggak? Buka, ini CV gua. Masuk, itu referral. Perusahaan Google juga gitu. Ada referral. Karena yang dilihat perusahaan gini. Oh, yang ngereferalin orang pinter, temennya pasti pinter juga. Jadi dia gampang diterimanya gitu. 4 kali pindah kantor semua referral. Tuh, itulah. Gila si Tej nih. Ini si Tej orang pinter nih. Sumpah referral juga gak segampang itu ya. Sekalipun temen kalian banyak, cuma gak segampang itu juga. Ini pinter nih si Tej nih. Pasti gajinya 2 digit. Saya bangga-bangga ada dah. Kalau nge-live gini isinya orang-orang pinter. Mas, di kota saya cari kerja susah, sekalinya dapat gaji jauh di bawah UMR. Haha. Ini contoh, ini sorry ya, saya ngomong rada nyelekit. Cuma ini contoh orang yang susah berkembang. Kalian harusnya di otak kalian tuh mikirnya gini loh. Kenapa saya dihargai murah? Berarti skill saya juga masih rendah. Bukan yang dicari gaji gedenya, susah. Skill kalian dikembangin, gaji pasti ngikut. Gitu. Kalian dengerin saya ya. Saya kerjaan pertama gaji 12 juta. Kerjaan kedua gaji 1,5 juta. Saya gak ngeluh karena saya sadar. Oh, berarti gue masih bego. Gue masih tolol, makanya gue cuma dihargai 1,5 juta. Biar gue dihargain 20 juta gimana? Ya naikin skillnya. Gak bisa juga dari 1,5 langsung 20 perlahan. Dari 1,5 saya naik ke 3, naik ke 4, naik 5, nah gitu. Pelan-pelan. Jadi jangan terlalu pesimis jadi orang kayak susah nyari kerja. Mampus disusahin beneran. Soalnya di otaknya susah. Sama semesta dibikin susah dah. Udah gini. Udah ngerasa kerja susah. Ngeluh. Susah banget sih nyari kerja. Udah gitu nge-play-nya cuma 20 kali. 20 lamaran sehari. Biar aja makin susah. Jangan mikir ini loh, susah. Disusahin beneran, percaya sama saya dah. Susah beneran hidupnya nanti.
Mas, cara tahu bidang kerja yang kita punya bisa dari aplikasi apa, Mas? Atau oh itu mah dari mana-mana bisa. Misalnya kalian masuk job street, bidang kalian search aja, ada nggak di situ lowongannya. Masukin kita lulus. Oh, kalau kita lulus enak. Kita lulus tinggal kalian masukin CV, ntar dia keluar. Gaji mengikuti skill dan bos, betul. Enggak sih, menurut saya gaji mengikuti skill dan bosnya enggak. Karena kalau kalian punya skill ngelobi, pasti ya udah ujung-ujungnya apa? Gaji mengikuti skill. Menurut kakak fresh grade possible nggak gaji 2 digit? Nggak possible. Sangat amat sulit. Fresh graduate tanpa pengalaman ya, sulit. Susah. Apalagi tahun sekarang. Fresh graduate gaji 2 digit, nggak, susah. Ya maaf ya, cuma menurut saya susah. Pelan-pelan dulu naik tangganya, itu. Tuh nih, buka loker nih. Jadi sales tuh. Sales itu salah satu pekerjaan yang nggak ada limit gajinya tau. Karena dia kan dari gaji pokok dapat, dari itu dapat bonus. Kita lulus ya, bukan kita bisa. Maaf. Zakat ya. Bener, cuan banget ya kan. Oh, si Debbie jago berarti dia tuh. Hati-hati nih. Cowok-cowok nih, Debbie nih, lidahnya nih. Lidahnya pasti jago dia. Jago memanipulasi. Orang udah jago sales, lidahnya udah jago silat. Maaf ya Debbie. Aku bukan sales BTW. Oh, ini HR berarti. Berarti HR kali. Suzon. Ya maaf ya. Ambil jurusan yang worth it buat kuliah apa ya? Jurusan mah kalian enjoynya ngerjain apa, ngejalanin apa. Makanya saya kadang kasihan juga kalau ada orang yang jurusannya tuh yang disetir sama orang tua. Mungkin maksudnya bagus biar bisa ngelanjutin perusahaan, biar cuma pasti nggak bakal enjoy. Saya bingung jurusan tata kelola seni ini kalau lulus ntar jadi apa? Saya baru dengar ada itu, tata kelola seni. Pastinya kerjaannya bagus. Nggak mungkin jadi lukisan dong udah lulus. Seni enggak dong, pasti kerjanya bagus. Cuma saya nggak tahu. Apa bang yang bikin lu yakin industri vape ini nggak bakal ditutup? By the way, gue ready sobiri. Oh, dia punya toko. Pantes resah banget kayaknya nih soal vape di pemerintah. Menurut saya susah lah buat tutup. Karena kita penyumbang cukai gede juga kita nyumbang. Nggak cuma miliar, 1 miliar 2 miliar kan kita nyumbang ke negara. Bang, bagusan kerja sambil kuliah atau fokus kuliah aja? Kalau misalnya ini menyesuaikan kondisi ya. Cuma saya ngomong gini nggak maksud menyinggung siapapun. Saya cuma ngejawab pertanyaan dia menurut POV saya. Kalau misalnya keluarga masih bisa menyokong dana kuliah, bagus kuliah aja dulu. Nanti di deket-deket udah mau lulus